Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Ahmad dari kelas 11 Desainer, dan di sini saya akan menceritakan tentang Amul Huzni atau biasa disebut dengan tahun kesedihan dalam pelajaran sirah. Pertama, dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW pernah tiba suatu masa kala duka bertubi-tubi mendera beliau SAW. Kurun itu dikenal dengan istilah Amul Hazan atau tahun duka cita. Pertama, ada paman beliau meninggal. Bermula dari kondisi paman beliau, Abu Thalib, yang semakin parah, dan tak lama kemudian ajalnya pun datang pada bulan Rajab tahun ke-10 masa kenabian. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa Abu Thalib meninggal pada bulan Ramadan 3 hari sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Riwayat yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dari Ibnul Musayyib menyatakan sewaktu kematian semakin mendekati Abu Thalib, Nabi SAW menjumpainya. Pada waktu itu ada Abu Jahal di sisi Abu Thalib. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, sepotong kalimat yang menjadi hujah bagimu di hadapan Allah kelak." Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah angkat bicara, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu ingin keluar dari ajaran Abdul Muthalib?" Mereka berdua terus berkata demikian hingga akhir hidup Abu Thalib berada di atas ajaran Abdul Muthalib. Mendengar ucapan terakhir paman beliau, Rasulullah SAW berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu selama itu tak terlarang." Oleh sebab itu, perkataan Rasulullah ini turunlah ayat atau Quran surat At-Taubah ayat 113 di mana firman-Nya, "Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam." Dan turunlah pula ayat di Quran surat Al-Qasas ayat 5, yaitu dengan firman-Nya, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi." Selanjutnya ada Khadijah wafat. Selepas Abu Thalib meninggal, selang 2 bulan atau 3 hari kemudian, menurut pendapat ulama lain, wafatlah sang Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 masa kenabian. Kala itu umur beliau mencapai 65 tahun berdasarkan pendapat yang paling kuat, sedangkan Rasulullah SAW tengah berumur 50 tahun. Sesungguhnya Khadijah merupakan salah satu karunia Allah yang paling berharga bagi Rasulullah SAW. Dia mendampingi beliau selama 4 kurun ketika masa penuh kegelisahan melanda, dan dia mengokohkan beliau pada saat yang sangat berat. Dia meyakinkan beliau waktu risalah datang, dan dia membantu menanggung beban jihad yang telah berlalu. Dia menolong dengan segenap jiwa dan hartanya. Rasulullah SAW bersabda, "Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia menyokongku dengan hartanya ketika orang-orang memboikotku. Dan Allah mengaruniakan anak bagiku dari rahimnya. Padahal dengan istri-istriku yang lain, aku tak mendapatkannya." Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini sahih. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Jibril pernah mendatangi Nabi SAW. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang. Dia membawa bejana berisi bumbu-bumbu, makanan, dan minuman. Jika dia mendatangimu, sampaikanlah kepadanya salam dari Rabb-nya. Kabarkan pula berita gembira tentang rumah di surga untuknya yang berbenang emas dan perak, tanpa hiruk-pikuk maupun rasa letih di sana." Dan ketiga ada tumpukan kedukaan. Telah terjadi 2 peristiwa menyedihkan di antara hari-hari yang berganti, hingga tercampur aduklah semua duka lara di hati Rasulullah SAW. Belum lagi musibah yang beliau dapatkan dari kaumnya, mereka menjadi lancang dan berani terang-terangan menyiksa beliau sepeninggal Abu Thalib. Kegelisahan semakin bertambah-tambah sampai beliau patah arang untuk mendakwahi kaum kafir Quraisy. Akhirnya beliau SAW memutuskan keluar dari Makkah menuju Taif. Harap beliau, penduduk Taif akan menerima dakwah Islam, atau setidaknya mereka menolong beliau SAW untuk menghadapi penolakan kaumnya. Alih-alih mengeluhkan bantuan, penduduk Taif malah mendera Rasulullah SAW dengan begitu dahsyatnya, bahkan dengan siksaan yang tak pernah ditimpakan oleh kaum Quraisy sekalipun.
Dan selanjutnya ada pernikahan dengan Saudah. Pada bulan Syawal tahun ke-10 masa kenabian bersandinglah Rasulullah SAW dengan Saudah binti Zam'ah dalam sebuah ikatan pernikahan. Saudah termasuk salah seorang yang pertama kali masuk Islam. Dia turut berhijrah ke Habasyah. Dahulunya dia bersuamikan dengan As-Sakran bin Amr, seorang pria yang juga turut berhijrah ke Habasyah dan akhirnya wafat di sana atau setelah pulang kembali ke Makkah, menurut pendapat lain. Ketika Saudah telah halal untuk menerima pinangan lelaki lain, Rasulullah SAW melamarnya dan menikahinya. Dialah wanita pertama yang beliau nikahi sepeninggal Khadijah. Mungkin segitu aja dari aku. Minta maaf jika ada salah kata atau mungkin salah di dalam ceritanya. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.